Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhami Cahaya Putri, NIM 1986206029, PGSD 3B Universitas Pahlawan Tuanku Tambu Sai Bangkinang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Selamat menyaksikan. A. Pengertian anak cerdas berbakat. Istilah murid berbakat itu merupakan terjemahan dari gifted child, yang berarti kemampuan intelektual yang tinggi. Jadi, murid berbakat itu adalah murid yang memiliki kemampuan intelektual ataupun taraf inteligensi yang unggul. Dengan keunggulan ini, ia diharapkan memiliki peluang yang besar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Menurut skala yang dibuat oleh Wechsler, murid cerdas berbakat itu adalah murid yang memiliki taraf inteligensi 130 atau lebih, yang dibedakan atas luar biasa cerdas atau gifted yang IQ-nya itu 145 ke atas, dan sangat cerdas atau superior yang IQ-nya itu 130 sampai 144, yang banyaknya 2,5% dari banyaknya murid. Jadi jelaslah yang dimaksud anak cerdas berbakat itu adalah anak yang memiliki taraf inteligensi sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Dan dengan adanya kemampuan ini, memungkinkan anak tersebut bisa berhasil dengan baik dalam mencapai prestasinya. Jadi, murid yang seperti ini tuh pada umumnya memerlukan program yang khusus yang terencana selain dari program umumnya. Biasanya dilaksanakan di sekolah untuk pengembangan kemampuan dan juga sikapnya. Jadi beberapa pengertian tadi disimpulkan bahwa anak cerdas berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan atau inteligensi yang tinggi, melebihi kemampuan orang lain. Dalam arti lain, anak ini itu sangat tinggi kemampuannya, sikapnya, dan juga mempunyai banyak kelebihan. Sehingga anak yang cerdas itu harus difasilitasi dengan kelas yang unggul agar kemampuannya dan bakatnya bisa berkembang dan dapat tersalurkan. B. Ciri-ciri atau karakteristik anak cerdas berbakat. Ciri-ciri anak cerdas berbakat yaitu yang pertama, mempertahankan informasi. Istilah masuk telinga kiri keluar telinga kanan itu nampaknya hanya berlaku bagi kebanyakan anak. Akan tetapi, anak cerdas berbakat itu benar-benar mempertahankan informasi dan mampu mengingatnya di lain waktu. Yang kedua, memiliki ketertarikan yang luas. Anak pintar menampilkan minatnya dalam berbagai topik. Mereka mungkin suka dengan dinosaurus dalam 1 bulan, ruang angkasa di bulan berikutnya, dan seterusnya. Yang ketiga, menulis dan membaca lebih awal. Anak yang pintar itu dia mungkin dapat membaca dan menulis sangat dini dan tanpa pengajaran yang formal. Kemudian yang keempat, berbakat di bidang musik atau seni. Anak yang menampilkan bakat luar biasa dan musik, seni sering dianggap sebagai pintar. Anak yang dapat menggambar, bernyanyi dengan sempurna atau menampilkan bentuk persepsi seni yang tinggi lainnya biasanya masuk dalam kategori anak pintar. Yang kelima, menunjukkan waktu konsentrasi yang intens. Anak tidak begitu identik dengan rentang perhatian yang panjang, tapi anak pintar mampu memiliki waktu lebih konsentrasi yang intens. Keenam, memiliki ingatan baik. Beberapa anak pintar mampu mengingat hal-hal sewaktu mereka masih berumur kecil. Misalnya, anak yang berumur 10 tahun itu mungkin ingat dan membawa kembali kejadian ketika dia berusia 4 tahun. Yang ketujuh, memiliki kosakata yang tinggi. Seorang anak yang terlalu dini untuk berbicara bukan saja merupakan tanda kepintaran,
Tapi jika anak berbicara menggunakan kosakata yang lebih maju dan kalimat-kalimat, maka dia mungkin memang pintar. Kedelapan, memperhatikan detail. Anak pintar memiliki mata tajam untuk detail. Anak yang lebih tua mungkin ingin tahu rincian spesifik tentang bagaimana segala sesuatu bekerja. Sedangkan anak yang lebih muda akan dapat menaruh kembali mainan persis di mana ia mendapatkannya atau memperhatikan jika sesuatu telah dipindahkan dari tempat biasanya. 9. Bertindak sebagai kritikus. Pada umumnya, anak tidak terlalu khawatir tentang diri mereka sendiri atau orang lain, kecuali teman mereka memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Sebaliknya, anak pintar prihatin dengan orang lain, tapi yang paling penting diri mereka sendiri. Yang ke-10, memahami konsep yang kompleks. Anak yang sangat pintar memiliki kemampuan untuk memahami konsep yang kompleks, memahami hubungan, dan berpikir abstrak. Mereka mampu memahami masalah secara mendalam dan berpikir tentang solusinya. Identifikasi anak cerdas berbakat. Mengidentifikasi murid cerdas dan berbakat itu yaitu dengan cara studi kasus dan melalui tes ataupun penggabungan keduanya. Identifikasi di sekolah dapat dilakukan melalui tahap A, tahap penjaringan ataupun screening. Tahap penjaringan itu, anak cerdas berbakat di sekolah dapat dilakukan dengan menganalisis data dan prestasi belajar anak. Digunakan acuan usia kronologis dengan asumsi bahwa anak cerdas berbakat itu memiliki usia muda namun mampu bersaing dan memiliki usia mental yang lebih tinggi dibanding teman-teman yang memiliki usia yang lebih tua. Model nominasi ini dilakukan dengan asumsi bahwa orang-orang terdekat dengan anak berbakat dan cerdas memiliki penilaian yang objektif dan intensif. Hasil pengamatan yang relatif lama. B. Tahap selektif atau identification. Tahap selektif disaring dengan melalui tes. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaring dan menyeleksi murid-murid cerdas berbakat yaitu 1. Mengidentifikasi murid yang diduga anak cerdas berbakat dengan mengacu kepada prestasi siswa, usia kronologi, dan kelasnya. Kedua, dilakukan penyaringan dengan menggunakan tes untuk mengetahui kemampuan intelektualnya. Ketiga, setelah ditemukan murid yang diduga cerdas dan berbakat, selanjutnya melakukan pemeriksaan psikologi terhadap murid tersebut dengan menggunakan Behavioral Intelligence Scale for Children untuk mengetahui IQ-nya, yang menyatakan anak berbakat intelektual mereka adalah yang IQ-nya 130 berdasarkan tes tersebut. Yang D. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak cerdas berbakat. 1. Akselerasi atau acceleration. Model akselerasi itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari memasuki SD pada usia dini, loncat kelas, ataupun mengikuti bidang studi tertentu di kelas yang lebih tinggi. Kedua, pengayaan atau enrichment. Model kedua ini adalah pengayaan, yaitu dengan memberikan tugas-tugas tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan unggul. Model ini dapat memenuhi harapan murid cerdas dan berbakat dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman biasa. Ketiga, kelas khusus atau ability grouping. Model ketiga adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan. Model ini dapat berupa kelas khusus di dalam sekolah, dapat pula berupa kelas khusus yang biasa disebut dengan sekolah unggul. Adapun kelemahan dan keunggulan dari adanya pengelompokan kecakapan dalam perkembangan sosial peserta didik, yaitu keunggulannya
Kedua model ini memperkuat ikatan sosial sesama anggota kelompok. Tetapi di pihak lain, jika tingkat kecakapan itu berkaitan dengan status sosial ekonomi, etnis, ataupun kelompok berlatar belakang sama, maka model ini akan menumbuhkan konflik yang tidak sehat. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling. Bagi anak-anak cerdas berbakat, bimbingan konseling merupakan sebuah kebutuhan. Memahami kekhasan siswa cerdas dan berbakat, serta peranan konseling dalam menangani permasalahan yang timbul akibat kekhasannya sangat penting, di mana guru sebagai konselor bagi siswa yang berkemampuan unggul sangat penting peranannya. Penyelenggaraan kelas unggulan sebagai model pembelajaran bagi siswa cerdas berbakat. Kelas unggulan adalah kelas yang terdiri dari siswa-siswa yang berprestasi di dalam kelompok tertentu pada siswa sekolah dasar. Adapun tujuan pendidikan kelas unggulan di sekolah dasar, yang pertama, mempersiapkan peserta didik yang cerdas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang B atau 2, memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata normal untuk mendapat pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian yang C atau yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa lebih cepat transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Kemudian yang D atau yang keempat, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Kemudian yang E atau yang kelima, mempersiapkan lulusan kelas unggulan menjadi siswa unggul dalam bidang pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan anak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model kelas unggulan. Mencermati penyelenggaraan kelas unggulan di SD, pada hakikatnya model pengelompokan berdasarkan kemampuan model ini akan memudahkan bagi guru dalam mengembangkan kemampuan atau potensi siswa semaksimal mungkin. Jadi, model kelas unggulan ini memungkinkan guru mengembangkan suasana belajar yang kompetitif sehingga terjadinya persaingan sehat antar siswa. Namun, di sisi lain, model pengelompokan kemampuan ini dikhawatirkan akan menumbuhkan sikap eksklusif, elitisme, kemudian memiliki perasaan berbeda dari yang lain, bahkan bisa-bisa menjadi besar kepala. Adapun beberapa kriteria seorang guru yang mengajar di kelas unggulan ini adalah: yang pertama, guru yang profesional dengan memiliki kompetensi-kompetensi yang tinggi dalam menguasai kurikulum, materi pembelajaran, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang kualitasnya yang tinggi. Kemudian yang kedua atau B, berprestasi menguasai teknik-teknik evaluasi pembelajaran serta menguasai strategi pembelajaran yang unggul. Kemudian yang ketiga atau C, memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi serta membimbing pada siswa supaya memiliki bakat dan potensi yang unggul. Kemudian yang D, sehat jasmani dan rohani, energik, berpenampilan, berbudi pekerti luhur, dan senior dalam jenjang atau pangkat ataupun pengalamannya. Kemudian memiliki kelebihan khusus dibanding guru lainnya di bidang keterampilan dan mampu menguasai semua mata pelajaran dan membimbing siswa kepada materi-materi ekstrakurikuler. Sekian penjelasan dari saya tentang bimbingan bagi anak cerdas berbakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.